Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau ngajak belajar ya. Belajar bagaimana caranya menggunakan PID analyzer ya. PID analyzer ya untuk mencari PID yang pas dan enak ya buat quad kita, karena PID ini nggak bisa dicontek ya. PID saya bagus nih, pindahin ke drone saya yang lain itu nggak belum tentu bagus ya. Beda berat, beda motor, beda propeller, itu beda ya. Jadi kita harus cari PID yang bagus. Itu boleh nyontek dulu ya untuk acuan awal, nanti tetap harus diperbaiki, apakah P-nya kurangkah atau kelebihankah, atau apakah I-nya yang kurang atau kelebihan, dan seterusnya. Jadi preset atau contekan itu hanya sebagai acuan awal. Selanjutnya tetap harus kita tuning ulang ya. Remote pakai jumper T20 ya. Oke. Untuk download softwarenya ya, Anda bisa lihat di deskripsi ya. Kemudian kita bisa gerakan ini dengan mode angle ataupun mode akro ya, bebas ya. Bisa mode angle, bisa mode akro ya. Kita pakai baterainya dulu ya, baterainya kecil aja ya. Dan bisa nggak pakai Google juga ya. Misalkan mau pakai mode angle, terbangnya loss nggak masalah ya. Dan minimal harus 20 second ya untuk bisa dapetin record dari log yang bisa dibaca oleh PID analyzer ya. Kemudian untuk settingan PID settingan black boxnya seperti ini ya. Seperti di layar ini, seperti harus frekuensinya di kisaran 2 kHz atau lebih ya, lebih rapat lebih bagus. Dan pastikan size untuk black box Anda cukup. Oke. Ini saya lost ya, nggak pakai Google ya. Ini kita hadapkan ke sana ya. Kita terbang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Kita terbang di mode angle. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahu ini mode angle apa bukan, tinggal di kedepanin ya gini. Ya. Lepas, kalau balik lagi berarti benar itu mode angle ya. Oke. Kita terbang. Bismillah. Untuk dapetin log yang bagus ya, kita harus manuver ya. Miring kiri, miring kanan, ya. Jangan harus miring-miringnya harus ini ya, harus kerasa gitu. Jangan terbang sinematik ya. Karena kalau terbang sinematik lognya nggak akan dapat ya. Ini bakalan error, nggak bisa dapat grafik yang dimunculkan, plotternya nggak bisa muncul ya. Kemudian coba muter juga gitu ya, coba muter, mundur, maju ya. Ini saya pakai mode angle ya, kalau mode akro nggak berani loss, belum bisa ya. Minimal 20 second ya. Miring kiri, miring kanan ya. Oke, sudah cukup mungkin ya. Oke, kita turun, kita landing. Oke. Nah, setelah landing kita tinggal tarik datanya dan kita proses seperti ini. Ya, PID analyzer dan data log terbang harus disimpan dalam satu folder ya. Kemudian kita eksekusi seperti ini ya. Nama file exe-nya, kemudian minus 2 kali log, kemudian nama file lognya ya. Kalau kita pakai Betaflight, ekstensinya BFL ya, Betaflight log. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya.
sampai muncul plotnya. Oke, tunggu ya, masih proses. Nah, sudah muncul plotnya ya, kita tunggu sampai keluar grafiknya. Nah, ini yang grafik noise ya. Yang di belakangnya nanti ada grafik PID ya. Tutup biasanya. Nah, ini PID ya, yang tadi noise ya. Yang paling kiri ini PID untuk roll ya, untuk ke kiri ke kanan ya. Kemudian yang tengah ini pitch. Kalau yang tengah pitch itu PID untuk maju mundur, dan yang paling kanan itu yaw ya. Itu PID untuk muter ya. Kalau kita lihat di sini D-nya udah pas ya, udah stabil tuh di penguatannya di satu ya. Tapi ada kelebihan P atau kekurangan I ini ya. Jadi di awalnya masih ada bouncing ya, naik turun, jadi nggak langsung melengkung ya, nggak langsung lurus ke angka satu ya. Dan ini grafik noise ya, getaran di throttle rendah, masih banyak getaran ya. Ya mungkin sampai di sini ya, mudah-mudahan jelas. Dan dari grafik ini kita bisa tahu bahwa di sini harus nambah P, ngurangin P kalau nggak nambah I ya. Oke, kita balik lagi ke lapangan. Oke, jadi demikian cara untuk mengecek PID ya, menggunakan PID analyzer. Jika ada kritik, saran, pertanyaan, atau apapun sekitar PID analyzer ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.